Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menempuh jalan cinta yang pertama adalah kita harus memposisikan diri sebagai hambanya. Ya, kalau bahasa Arab hamba itu abdun, abdinya. Jadi kadang-kadang ada yang menerjemahkan budaknya. Mungkin meskipun diksinya agak kasar ya. Tapi maksudnya sama. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, tidaklah engkau mencintai sesuatu, melainkan engkau akan menjadi hambanya. Dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jadi cirinya orang jatuh cinta, itu dia menjadi hamba dari yang dicintai. Makanya Allah tidak suka kalau engkau mencintai selain dia. Mengapa? Karena itu berarti engkau menjadi hamba selain dia. Cinta itu ya Allah saja satu-satunya. Ini kemudian kadang kan orang tanya, lupa, lah kalau saya cinta orang tua, saya cinta anak, itu apa ya? Terus menghalangi cintaku pada Allah? Ya enggak. Tapi tetap meskipun engkau mencintai orang tuamu atau mencintai anakmu atau mencintai siapapun, jadikan cintamu pada sesama itu bekal untukmu mencintai Allah. Jadi mari bersama-sama kita saling mencintai. Untuk apa? Untuk mencintai Allah, untuk memperoleh ridhonya Allah. Jadi tidaklah engkau mencintai sesuatu, melainkan engkau menjadi hambanya, dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba apapun yang sifatnya duniawi, jadilah hambanya Allah saja. Untuk bisa total menghamba Allah saja, cintailah Allah. Kenapa ya? Rumusnya tadi, orang yang jatuh cinta itu segalanya untuk yang dicintai. Jadi ini rumus pertama. Marilah kita posisikan diri kita ini sebagai hambanya, yang patuh apapun yang diinginkan oleh yang kita cintai. Terus, nah, yang kedua, bagaimana Pak cara saya menempuh jalan menuju mahabbah, menuju cintanya Allah? Yaitu tazkiyatun nafas. Jadi membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu, atau bagaimana hati dapat berangkat menuju Allah sementara ia masih terbelenggu oleh syahwatnya, atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap hadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Lalai itu kalau dalam dunia tasawuf oleh para sufi itu disebut junub, hadas besar. Lalai itu kan lupa pada Allah, tidak sadar adanya Allah. Atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami berbagai rahasia sementara ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi nafas kita, jiwa kita, hati kita, seperti di Syekh Abdul Qadir Jailani minggu lalu dijelaskan adalah wadahnya rasa cinta itu. Adalah tempat di mana cinta pada Allah bersemayam.
Tapi bagaimana Allah bisa hadir dalam jiwa kita kalau jiwa kita kotor? Kalau jiwa kita penuh dengan hal-hal duniawi, bagaimana kita bisa bergerak menuju Allah kalau kita masih terikat, terbelenggu oleh syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan duniawi kita? Bagaimana kita semangat untuk menuju Allah, wong kita ini banyak lalai, keliru terus, meleset terus. Bagaimana kita bisa mencapai makrifat kalau kita sendiri tahu kita ini salah, belum total menomorsatukan Allah, tapi tidak tobat-tobat. Teman-teman ini kan kayak saya, dosanya oke, sering melakukan salah-salah, keliru-keliru, yakin dan sadar. Tapi yo disuruh tobat yang beneran itu ragu-ragu. Yo istighfar sih kita itu, tapi yo kalau ditanya total bener ndak ngulang itu ya kita masih maju mundur. Nah ini menunjukkan kita ndak terlalu serius. Lah wong ndak serius gitu kok pengen makrifat, kok ingin mencapai mahabbah, kok ingin jiwanya jernih. Ya ndak bisa kayak di Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin lah, kalau wadahnya kotor, cerminnya kotor, sebagus apapun gambar ndak terlihat. Kalau ada bejana kok kotor, meskipun diisi air jernih, ya air jernihnya jadi air keruh. Nah, jadi strategi menempuh cinta yang kedua adalah tazkiyatun nafas. Ini masih berhubungan dengan tazkiyatun nafas ya. Kata Allah, kadang-kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Jadi Allah itu sangat penyayang pada kita. Tidak selalu Allah nunggu ibadah kita yang serius baru Allah melimpahkan cahaya. Tidak selalu Allah nunggu prestasi-prestasi religius spiritual kita baru Allah menganugerahkan makrifat. Tidak selalu begitu. Kadang-kadang Allah itu menganugerahkan cahaya. Mungkin pada orang yang dia selama ini banyak dosa, tiba-tiba dilimpahi oleh Allah cahaya. Kita juga mungkin masih banyak dosa, mungkin saja dilimpahi oleh Allah cahaya. Makanya yuk kita bersihkan terus jiwa kita. Siapa tahu tiba-tiba kita dilimpahi Allah cahaya. Banyak orang yang mungkin dilimpahi oleh Allah cahaya, tapi dia tidak tahu karena hatinya masih penuh dan sibuk dengan hal-hal duniawi yang selain Allah. Ya kalau kamu sibuknya di situ, ya hadirnya cahaya ilahiyah itu ya tidak ada gunanya, cahayanya balik lagi. Wong kamu cuekin, kamu sibuk dengan hal lain yang bukan Allah. Akhirnya kata Syekh Ibnu Athaillah, ya cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, yuk tazkiyatun nafas, kosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang jalan cinta selanjutnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, yuk mari sadari makom kita. Ya kita ini, kan saya bilang tadi ada makom-makom yang kita daki, yang puncaknya mahabbah. Ya mungkin kita ini sedang di perjalanan makom-makom itu. Tadi makom 10, 9 tadi dari taubat sampai mahabbah. Mungkin kita ada di salah satu terminalnya. Atau jangan-jangan kita masih belum menginjak salah satu tangga itu pun. Tapi yang jelas orang itu harus sadar makomnya. Misalnya begini, kata Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini di bagian awal kitab Hikam itu.
Kata beliau begini, keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab, adalah termasuk bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah satu kemerosotan dari himmah yang luhur. Nah, coba kita pahami pelan-pelan ya. Ini hubungannya dengan makom. Ada orang itu yang makomnya tajrid, ada orang yang makomnya asbab. Makom tajrid itu orang yang sudah total memasrahkan hidupnya kepada Allah saja. Jadi dia sudah tidak ngurusi, tidak mikir, tidak sibuk, tidak peduli dengan dunia. Semuanya dipasrahkan pada Allah saja. Dia hanya melaksanakan kewajiban mendekat, muqarrabah, muraqabah, dan mencintai Allah saja. Ini orang di makom tajrid. Ya mudahnya ini para aulia, para wali, para kekasihnya Allah. Orang-orang yang di makom tajrid ini, lupa kan orang butuh makan, butuh bekerja. Kalau orang makomnya tajrid, dia pokoknya pasrah sama Allah sepenuhnya. Nanti kalau lapar ya sudah dipasrahkan pada Allah. Ini gaya tajrid. Ya biasanya orang yang pasrah pada Allah total, nanti Allah hadir untuk ya memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin makanya kan banyak cerita-cerita para wali itu sedang butuh apa, ingin apa, tiba-tiba saja datang, hadir, dan lain sebagainya. Ini orang di makom tajrid. Memang totalitas hidupnya untuk Allah saja. Tapi ada orang seperti kita. Ini orang di makom asbab. Masih butuh mencari nafkah, masih butuh menafkahi, masih harus melakukan ini biar itu, dan lain sebagainya. Ini orang yang di makom asbab. Tajrid dan asbab ini dua-duanya baik. Dua-duanya punya jalan menuju Allah. Dua-duanya punya kebaikan-kebaikannya sendiri. Nah, yang keliru apa? Orang yang tidak sadar makomnya. Orang yang makomnya asbab tapi gaya seolah-olah makomnya tajrid. Orang, atau sebaliknya, orang yang sudah tinggi makomnya kok malah merosot, menurunkan level jadi asbab. Jadi tak kasih contoh ya, kemarin kan banyak itu orang yang misalnya begini, sudahlah, ndak usah prokers, ndak usah pakai masker, ndak usah jaga jarak, pasrah saja pada Allah. Kalau Allah memberi sakit, ya biar saja sakit. Kalau Allah, kita bisa ngomong begini, itu harusnya makom kita sudah tajrid. Jadi yang ya memang totalitas hidup kita sepenuhnya kita serahkan pada Allah, dan memang kita tidak mikir dunia lagi sudah. Tapi apa kita memang sudah nyampe makom itu? Kalau belum nyampe ya sebenarnya kita ini masih asbab. Kalau lapar ya cari makan, kalau haus cari minum, kalau ngantuk ya tidur. Kita masih ada di makom asbab. Jadi orang di makom asbab itu ya bekerja, mencari rizki, nanti kemudian mentasarufkan rizki dan lain sebagainya. Kita masih di makom asbab. Nah, tidak kok sejak awal sudah bilang, sudahlah pasrahkan saja pada Allah. Nanti kan kalau saya ditakdir dapat kerjaan, kan dapat kerjaan. Bahwa saya terserah saja semuanya pada Allah. Tidak begitu, kita ini orang di makom asbab masih jadi masih belum pantas ngomong seperti orang yang makomnya tajrid, seperti para wali. Jadi kita masih terkena hukum sebab akibat. Jadi orang yang masih di makom asbab kok gayanya kayak orang di makom tajrid, itu namanya syahwat. Sebaliknya, orang yang sudah tajrid kok kemudian menyibukkan diri dengan dunia seperti orang di makom asbab, itu namanya mosot. Jadi
Yuk teman-teman disadari makomnya ya, meskipun saya tahu sebagian besar yang ikut ngaji ini kan makomnya asbab. Saya tidak tahu kalau ada 1-2 yang sudah wali, aku ya nggak ngerti. Ini ya secara umum mungkin asbab ya. Jadi diikhtiari, ditawakali seperti makom-makom yang dijelaskan tadi. Setelah tawakal, terus nanti akan muncul mahabbah. Jadi kalau sudah mahabbah, nanti buahnya makrifat, baru mungkin kita bisa mengklaim tajrid bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Jadi jalan cinta juga sadari makom kita. Kita mencintai Allah sesuai kapasitas, kemampuan, dan kedudukan atau makom kita. Jadi tidak kok, wah saya mau ninggalkan dunia sepenuhnya, hidup di hutan untuk Allah saja. Nah, itu tidak sadar makom. Apa ya bisa, wong yo disuruh sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong, sekarang mau uzlah menjauh dari enggak lah. Kita belum nyampe ke sana. Yuk disadari saja kita masih di makom asbab. Bukan jelek, setiap makom ada rumus kebaikannya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, menempuh jalan cinta menuju Allah adalah menguatkan hati untuk tidak tergoda apapun selain Allah. Jadi berarti apa? Menjaga diri dari distraksi-distraksi. Nah, ini menuju Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, himmah seorang salik tidak akan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani. Hawatiful hakikoh atau suara-suara hakikat, hawatiful hakikoh akan berseru padanya, apa yang engkau cari masih di depanmu. Saat terlihat keindahan alam, hakikatnya akan menyeru padamu, kami hanyalah ujian atau fitnah, maka janganlah engkau kafir. Jadi maksudnya begini, orang di makom tajrid tadi mungkin dia mendapatkan nikmat terbukanya hijab, sehingga menyaksikan hal-hal yang luar biasa, atau mendapat karomah-karomah dari Allah. Loh, banyak orang terdistraksi ketika dapat keistimewaan-keistimewaan dari Allah ini. Tapi dengan himmah yang kuat, seorang salik yang sudah tajrid itu harusnya tidak tergoda. Orang yang mendapatkan karomah dari Allah misalnya, saat itu juga dia akan mendengar suara-suara kebenaran, suara-suara hakikat, yaitu apa? Apa yang engkau cari masih ada di depanmu. Jadi apa yang engkau cari masih ada di depanmu itu belum karomah-karomah, keistimewaan-keistimewaan yang kamu peroleh itu bukan tujuanmu. Tujuan itu Allah. Jangan sampai tertipu oleh ini semua. Jadi kan ini berat, kadang-kadang orang itu ketika diberi Allah keistimewaan itu justru lupa bahwa tujuannya bukan itu, tujuannya ya Allah. Maka teman-teman juga begitu, kalau sedang dapat nikmat besar, tolong jangan terdistraksi, ingat-ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Bukan itu. Kok tiba-tiba dapat rezeki besar, bukan itu yang finalnya. Kok tiba-tiba teman-teman mendapat anugerah apa, bukan itu finalnya. Apa yang engkau cari masih di depanmu, yaitu Allah. Demikian juga hal-hal duniawi, keindahan alam dan lain sebagainya. Dengarkanlah, semuanya menyeru. Ini sebenarnya ayat. Innama nahnu fitnatun fala takfir. Kami ini hanyalah fala takfur. Kami ini hanyalah batu ujian atau fitnah. Maka janganlah kufur. Jadi kufur itu membelakangi Allah, menutupi kebenaran. Tidak. Jadi kalau ketemu indahnya dunia apapun itu, ingat-ingatlah itu fitnah. Innama nahnu fitnatun.
Jangan sampai menggiring kita berpaling dari Allah, fala takfur. Jadi jalan cinta itu jalan istiqomah. Pokoknya menuju Allah, demi Allah, dan untuk Allah saja. Jadi ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Ingatlah ketemu apapun, mereka semua bersuara meskipun kita tidak mendengar. Kami hanyalah fitnah, ujian bagimu. Maka janganlah engkau kafir. Nah, ini rumus-rumus untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, penting juga kita mencari sahabat, teman, relasi yang mendukung jalan kita. Makanya para sufi itu selalu menganjurkan mencari guru, mencari teman, murid sama-sama bareng-bareng, nanti yang dari situ lahir torikot-torikot. Jadi apa? Mudah kalau bareng-bareng. Kalau kita sedang puasa, kalau bareng-bareng kan enak, tapi kalau puasa sendirian kan berat. Di rumah bertiga, berempat, berlima, saya puasa sendirian. Itu kan berat, tapi kalau di rumah berlima puasa semua kan enak. Makanya dalam dunia tasawuf itu kan ada namanya torikot, persaudaraan spiritual. Kenapa? Karena bareng-bareng. Makanya fungsi teman penting. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak membimbing ke jalan Allah. Jadi, ya kalau Pak teman saya kayak gitu semua ya Pak, semua isinya ya pokoknya dunia kabeh, ndak ada yang mendekat pada Allah, ya dikurangi, dibatasi. Kuatirnya tadi menurunkan makom kita, menurunkan level kita. Boleh jadi engkau berbuat buruk, tetapi tampak olehmu sebagai kebaikan lantaran engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Jadi kalau kalian misalnya mudahnya ya perampok besar melihat copet kecil, itu kan gimana? Kalau ada copet kecil, alah biasa itu apa, itu masih lumayan lah daripada saya. Itu kan yang besar. Nah, kalau kamu punya sahabat yang tingkah lakunya lebih buruk, sangat jauh darimu, kadang-kadang keburukanmu itu oleh dia disebut sebagai kebaikan. Dan ini bisa menghalangimu, menciptakan hijab, menciptakan jarak darimu di hadapan Allah. Jadi kan kadang-kadang ada temen itu kan yang ala cuma nyontek sedikit aja ndak apa-apa, ala bohong kecil aja saya, kalau bohong urusan gede-gede, kamu gitu aja kok gelisah. Itu kan membuat kita kemudian merasa nyaman dalam keburukan. Nah, ini pengaruhnya teman. Maka hati-hati dengan teman, dengan sahabat. Jadi cari sahabat mendukung perjalanan kita. Nanti aja loh Pak, kalau sudah tua-tua sedikit, kalau ada ya monggo saja kalau prinsipnya begitu, tapi diingat-ingat umur dan usia tidak ada yang tahu. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau sadar kebenaran, kebaikan, dan kita mampu mewujudkannya, melakukannya, yuk ayo kita mulai sekarang. Ya tentu saja step by step, setahap demi setahap. Jadi ini rumus selanjutnya menurut Syekh Ibnu Athaillah untuk menuju Allah. Nah, tahap selanjutnya dalam menemukan jalan cinta adalah tidak belok, tidak balik, baik ketemu kelapangan atau ketemu kesempitan. Allah melapangkan keadaan engkau tidak selalu dalam kesempitan, dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan, dan Dia melepaskanmu dari keduanya agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selainnya. Jadi aforisma ini, kalimat ini
dari Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita bahwa jangan terpengaruh oleh lapangan atau kesempitan. Jangan terpengaruh oleh situasi menang atau kalah. Memang sengaja dipergilirkan oleh Allah. Biar apa? Biar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Jadi ini pelajaran dari Syekh Ibnu Athaillah ya Pak. Hidup ini loh kok, ya kadang senang, kadang susah. Apa ndak bisa sih Allah itu bikin senang terus atau yang jahat itu bikin saja susah terus? Ndak. Itu hikmahnya antara lain apa? Agar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Kalau ada sesuatu kok membuat enak terus, senang terus, itu kan menjebak kita. Akhirnya kita tergantung pada hal itu. Tapi kalau ya kadang enak sesuatu itu juga tidak enak, buat kita tidak terlalu terikat. Enggak, ya kadang-kadang tidak enak juga, kadang-kadang ya kalah juga misalnya. Nah itu kita lebih mudah untuk tidak tergantung. Tapi kalau kita hidup kita ini enak terus, nyaman terus, itu sulit kita tidak tergantung. Jadi mesti enak atau mesti tidak enak itu biasanya menyulitkan. Jauh hidup ini ya gonta-ganti, asal kita jangan terjebak di situ. Senang alhamdulillah, tidak senang juga kembalikan semua pada Allah, wong semua ketetapannya. Dan bergilir pasti, tidak ada kok senang itu terus, tidak ada. Sedih terus juga tidak ada. Hidup ini ya longgar ya sempit, biasa saja. Itu memang ketetapannya Allah agar kita tidak tergantung. Biar satu-satunya ketergantungan kita yang pasti ya hanya Allah saja. Nah, terus kalau ini sudah banyak penjelasannya ya sejak minggu yang lalu, yaitu menomorsatukannya. Jadi Allah harus selalu nomor satu. Jangan sampai dinomorduakan dalam hal apapun. Siapa yang mengenal al-haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakannya dari segala sesuatu. Jadi, ya kalau kita mencintai Allah, segala sesuatu ya untuk Allah saja yang kita utamakan, kita nomorsatukan. Dalam hidup kita ini ya ada macam-macam masalah, macam-macam problem, tabrakan berbagai kebutuhan, kepentingan. Rumusnya jangan lupa Allah tetap harus dinomorsatukan, diutamakan. Selanjutnya beliau menyatakan begini, keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya. Dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadanya. Jadi ini ketika kita tidak menomorsatukan Allah, kita lupa hadirnya Allah, itu biasanya kita ini menginginkan sesuatu terus-menerus. Takut kehilangan, gelisah kalau berpisah dari yang selain Allah. Itu menunjukkan kita belum sampai padanya. Kita belum menemukan Allah. Kita masih terikat oleh banyak hal. Mungkin oleh kekayaan. Pak, kalau saya punya uang banyak, Pak, mesti aku bahagia, senang, santai, nyaman, dan lain sebagainya. Itu keinginan terhadap sesuatu yang selain Allah. Ini menunjukkan bahwa kok kita menggantungkan kebahagiaan kita pada harta, ya berarti kita memang belum ketemu dengan Allah. Atau kita takut, Pak, jangan sampai ini saya punyanya harta ya cuma ini, jangan sampai hilang. Kalau hilang kiamat saya ini. Itu menunjukkan kita memang belum sampai padanya. Jadi
Ayo kita latihan ya, tidak terlalu takut kalau kehilangan sesuatu dan tidak menganggap bahwa kunci kebahagiaan itu ini, itu selain Allah. Teori itu kan banyak, teman-teman belajar berbagai filosofi. Kalau pengen bahagia ini, pengen bahagia itu, enggak lah. Kalau bagi para sufi ya sudah, jalan untuk bahagia ya Allah satu-satunya. Karena selain Allah fana sifatnya. Fana itu dia tidak selamanya, tidak bisa jadi tempat keadaan yang selain Allah, semuanya tergantung Allah. Jadi ya kita ayo gondelan, ayo pegangan pada Allah saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, masih ada waktu sekitar 15-an menit. Kita coba belajar sebentar tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi ini semacam bergaul sehari-hari dengan Allah. Cara menyikapinya seperti apa? Nah, ini saya ambil dari beberapa aspek yang ada dalam kitab Hikam. Ini saya potong-potong. Baik. Yang pertama, belajar berhubungan dengannya. Alam ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, lahirnya adalah tipuan, batin adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Nah, ini bergaul berhubungan dengan Allah berarti apa? Jangan fokus pada lahiriahnya saja. Mari masuk lebih dalam. Kenapa? Yang hakiki ada di dalam, pelajaran yang sejati ada di dalam, di aspek batiniahnya. Sementara yang lahiriah itu ya gambarnya saja, refleksinya saja. Nah, kalau kita hanya melihat yang luar, mungkin kita tertipu, apalagi kalau kita dikendalikan oleh nafsu. Maka dekat dengan Allah itu fokuslah pada batin. Jangan tertipu oleh yang lahiriah. Biar kita tidak salah sikap, biar kita tidak tergoda. Jadi kalimatnya, alam ini pada lahirnya adalah tipuan dan batiniahnya adalah pelajaran. Berarti apa? Di balik segala fenomena apapun, ayo kita ambil pelajaran. Ayo kita ambil hikmahnya, kita ambil hakikatnya. Jangan hanya melihat tampilan luarnya. Ini kalau tidak salah dulu saya jelaskan panjang lebar untuk tidak tertipu lahiriahnya ini ketika kita membahas cinta mahabbah di Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi. Nah, jadi yang pertama ini, berarti kalau ingin dekat terus dengan Allah, jangan terjebak pada lahiriah. Yang kedua, memberi anugerah berarti dia memperlihatkan belas kasihnya kepadamu. Apabila dia menahan pemberian untukmu, berarti dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, dia memperkenalkan diri kepadamu, serta menghadapimu dengan kelembutannya. Jadi hidup ini kan isinya dua, anugerah dan upaya atau perjuangan. Kalau Allah memberi kita anugerah, jadi kita mendapat banyak fasilitas-fasilitas, banyak pemberian-pemberian dari Allah, kita sadarilah itu sebagai kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi Pak,
hidup saya ini kok berat ya Pak, saya masih harus banyak berjuang untuk mencapai target-target kita. Kita membacanya, oh ini adalah kekuasaannya Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya isinya dua. Kasih sayangnya Allah atau kekuasaannya Allah. Pak, ini pandemi kok tidak selesai-selesai Pak. Oh itu berarti kekuasaannya Allah. Pak, saya senang sekarang kalau kuliah itu tidak capek, online saja, duduk saja di rumah bisa kuliah. Alhamdulillah, itu kasih sayangnya Allah. Jadi, kalau bahasa hari ini kan ada disrupsi, ada abundance, ada keruwetan, ada kelimpahan. Ini kalau bahasa tasawuf ini antara kasih sayangnya Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi ini dialektika hidup. Pada semua kondisi itu sebenarnya Allah memperkenalkan diri kepadamu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, ya mengalami apapun, keruwetan atau kelimpahan, ini arahnya sama. Ayo kita sadari hadirnya Allah. Ayo kita luruskan perjalanan kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Jadi itu bagian dari sapaan-sapaan Allah pada kita. Jadi kalau pakai rumusnya Ibnu Athaillah ini kan kita ngalami apa saja, tinggal kita klarifikasi. Oh ini kasih sayangnya Allah. Oh kalau ini kekuasaannya Allah. Nah, kalau ini kekuasaannya lagi. Oh kalau itu kasih sayangnya Allah. Jadi tidak ada momen, tidak ada peristiwa yang lepas dari hadirnya Allah. Nah, ini rumus kedua dalam kita berhubungan dengan Allah. Apapun yang terjadi ya Allah hadir. Nah, ada lagi satu aforisma dalam kitab Hikam, penolakan dari Allah itu terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. Nah, kita kan sering minta-minta pada Allah, tidak dikabul-kabulkan. Loh itu kalau kita kok terus sedih dan galau gara-gara belum dikabulkan oleh Allah, mungkin karena kita belum paham maunya Allah dengan kasih sayangnya. Mungkin kita tidak tahu bahwa mungkin kalau yang kita minta itu dikabulkan, ada banyak hal negatif yang akan terjadi dengan diri kita. Cuma karena kita tidak tahu saja kasih sayangnya Allah itu, terus kita merasa pedih. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu kemudian dia tidak takut, tidak gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Dia tahu yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik, termasuk yang membuat dia tidak nyaman atau tidak sesuai dengan yang dia minta pada Allah. Itu kan nama lain dari penolakan dari Allah. Jadi penolakan dari Allah itu terasa pedih hanya karena engkau tidak ngerti rahmatnya Allah di balik penolakan itu. Oke. Kenapa itu selanjutnya dijelaskan juga, boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, akan tetapi belum membuka pintu pengabulan. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu ya sepenuhnya tidak boleh suudzon kepada Allah, karena Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jadi ada kalanya Allah belum mengabulkan, tapi dengan tidak dikabulkan itu pintu ketaatan terbuka, membuat kita
Ya Allah, aku berarti harus sholat lebih khusyuk lagi, aku berarti harus nambah yang sunnah-sunnah ini, aku harus melakukan banyak hal. Nah, ini kan rahmat yang luar biasa. Banyak orang tidak terbuka hatinya untuk taat. Tapi gara-gara kita berdoa kok tidak dikabul-kabulkan, kita tambah semangat taatnya. Itu kan bagian dari rahmatnya Allah. Jadi Allah membuka pintu ketaatan tapi belum membuka pintu pengabulan. Karena kadang-kadang kita berdoa kok terus dikabulkan, kan terus tunai sudah. Ya sudah, doanya sudah terkabul kok, selesai. Nah, itu antara lain ilustrasi yang menjelaskan bahwa orang yang dekat dan mencintai Allah itu tidak sedih batinnya meskipun doa tidak dikabulkan, karena pasti ada rahmat Allah, kasih sayang Allah di balik itu. Bahkan ada kalanya, kalau ini lebih ekstrim lagi, Allah menakdir kita melakukan dosa, yang gara-gara dosa itulah akhirnya kita sadar hakikat hidup untuk kembali padanya. Nah, makanya jangan underestimate terhadap orang-orang yang berdosa. Karena kadang-kadang dosa itu justru mengantarkan pelakunya dekat pada Allah. Jadi menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Iya. Ya. Ngomongnya harus gantian ya, lo sedang online Zoom gini ya, enggak apa-apa. Enggak boleh kecewa. Di balik yang kelihatan selalu ada rahmatnya Allah. Mungkin kalau enggak ada distraksi dari teman-teman yang suaranya bocor kan, saya enggak istirahat ambil nafas. Bisa istirahat sebentar. Baik, terus ya, waktunya sudah mepet. Janganlah sekali-sekali engkau ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabb-Mu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Kadang orang berceramah mengajarkan pada kita jangan minta pada makhluk, jangan mencari bantuan pada makhluk. Tapi jangan lupa pemberian Allah itu ya kadang-kadang melalui makhluk untuk sampai pada kita. Jadi bukan berarti kita sama sekali jangan menerima kalau dibantu orang atau diberi orang, tapi bantuan pemberian orang itu harus kita baca sebagai pemberian bantuan dari Allah melalui mereka. Pemberi yang sejati hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau ada orang baik kepada kita, pertama-tama kita syukur dan terima kasihnya pada Allah. Allah lah yang membuka hatinya sehingga mau menolong, mau membantu kita. Jadi ini rumus saat kita berhubungan dengan Allah. Bukan berarti kita berhenti berhubungan dengan orang lain, enggak. Ya tetap berhubungan dengan orang lain, tapi kita membacanya diawali dari mereka ini adalah makhluknya yang menggerakkan hati mereka untuk bersama kita juga Allah. Jadi pemberian-pemberian dari makhluk selain Allah ya bukan berarti semuanya kita tolak. Karena orang itu kan saling membutuhkan, manusia itu butuh kerjasama, ta'awun, gotong royong, dan lain sebagainya. Tapi pemberian dan bantuan itu harus kita baca pertama-tama sebagai pemberian dan bantuan dari Allah melalui mereka. Nah, terus rumus selanjutnya saat kita berhubungan dengan Allah adalah kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa menyesal itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong.
maksiat kok terus menyesal, itu kan alamat dia tobat dan tambah dekat dengan Allah. Melakukan kebaikan kok terus bangga dan sombong, itu alamat dia akan menjauh dari Allah. Karena sombong itu kan semacam syirik kecil, syirik khafi. Jadi kita lupa bahwa kebaikan kita yang kita lakukan itu sepenuhnya anugerah dari Allah, yang kalau Allah tidak berkenan bisa dicabut sewaktu-waktu sehingga kita tidak lagi mampu dan mau melakukan kebaikan itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kemaksiatan dan rasa penyesalan jauh lebih baik dari ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong. Maka teman-teman yang sudah merasa orang baik, tolong jangan bangga dan jangan sombong. Semuanya perkenan dan petunjuk serta izin dari Allah. Teman-teman yang merasa banyak dosanya, ya jangan putus asa. Asal teman-teman sadar yang dilakukan itu salah, menyesal, dan siap memperbaiki diri. Nah, ini rumus-rumus saat kita berhubungan dengannya. Baik, terakhir, karena sudah jam 10 ini, meskipun tadi terpotong sebentar. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya untuknya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak dipedulikan olehnya. Jadi teman-teman, marilah dengan mempertimbangkan aforisma dari Syekh Ibnu Athaillah ini, mari kita berikan sepenuh daya, sepenuh hati, apapun yang terbaik yang bisa kita berikan pada Allah. Kalau pakai bahasa hari ini mungkin, mari kita berikan the best version dari diri kita kepada Allah. Jangan ditahan-tahan, capek ndak apa-apa, lelah ndak apa-apa. Mungkin ada resiko-resiko lain yang tidak fatal, ndak apa-apa. Pak, saya pingin sih puasa Senin Kemis misalnya, ya mampu loh Pak, saya ndak ada aktivitas-aktivitas berat, tapi saya khawatirnya nanti kurus Pak, nanti sudahlah, kalau mampu ayo diberikan sepenuh kuasa kita. Kalau bahasa hari ini ya the best version dari diri kita. Mari kita berikan versi terbaik diri kita kepada Allah. Semoga dengan kesungguhan kita beramal, kesungguhan kita mendekat padanya, sepenuh hati kita ingin diterima untuk dekat dengannya, Allah kemudian memberikan anugerahnya pada kita. Alhamdulillah kalau anugerah yang diberikan itu bentuk yang paling kita impikan, yaitu mahabbah, cinta kepadanya. Karena kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, semua kebaikan yang lain itu rasanya ringan. Kalau tadi teman-teman bangun malam susah, begitu jatuh cinta pada Allah, insya Allah bangun malam itu enteng. Sebagaimana kalau teman-teman telepon-teleponan dengan yang dicintai itu kan bisa dari isya sampai jam 12 malam sampai subuh kuat. Kenapa? Ada cinta. Kepada Allah juga begitu. Kalau rasa cinta sudah lahir, tidak ada yang berat. Bahkan tidak ada ketakutan, tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Semuanya kita pasrahkan pada Allah demi mencapai ridhonya. Dan ini memerlukan rasa mahabbatullah, cinta kepadanya. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.